Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanjay Feberdiansyah dengan nomor NIM 2101316000893. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 8 yaitu korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam. Oke, yang pertama yaitu apa itu korupsi dalam Islam? Dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah yang hampir sama yaitu riswah atau suap. Hanya saja riswah ini hanya menyangkut sebagian dari istilah korupsi yaitu suap menyuap antara seseorang dengan orang lain dengan imbalan uang tertentu guna memperoleh pekerjaan atau jabatan. Istilah ini jauh lebih dari sekedar suap menyuap sebab korupsi termasuk di dalamnya manipulasi, pungli, markup, dan pencairan dana publik secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu lemahnya keyakinan agama. Yang kedua pemahaman keagamaan yang keliru. Yang ketiga adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang keempat mentalitas yang rapuh. Yang kelima faktor ekonomi atau gaji yang cenderung kecil. Yang keenam, faktor budaya. Yang ketujuh, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Yang kedelapan, penegakan hukum yang lemah. Yang kesembilan, sikap tamak dan serakah. Yang terakhir yaitu ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif, yaitu suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima. Yang kedua yaitu korupsi ekstortif atau memeras. Korupsi ini adalah pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya. Yang ketiga, korupsi nepotistik atau perkerabatan. Korupsi ini suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik. Yang keempat yaitu korupsi investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Yang kelima, korupsi suportif atau dukungan. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi, dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan. Yang keenam yaitu korupsi autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap objek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu korupsi defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya. Selanjutnya ada dampak korupsi yaitu yang pertama runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Yang kedua adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga korupsi juga memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Yang kelima dampak sosial yang sangat dahsyat terkait dengan merosotnya human capital. Dan yang terakhir yaitu ketiadaan infrastruktur yang cukup bagi pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Baik, yang terakhir yaitu upaya pemberantasan korupsi. Ada 4 cara yaitu cara pertama dengan cara membangun kepribadian atau akhlak yang takwa dengan meningkatkan kualitas keimanan. Dan cara yang kedua adalah mengurangi perasaan cinta pada dunia yang begitu berlebihan. Dan yang ketiga menjauhkan diri dari tindakan batil karena tindakan batil tersebut juga dapat menyebabkan seseorang menjadi malas. Dan malas itu penyebab utama dan juga penyebab yang dominan seseorang melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari tindakan korupsi dengan mengikuti sifat Nabi, yaitu sidik yang berarti kejujuran.
Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.